Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dimanapun Anda berada? Kami sekeluarga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah teman-teman, ini adalah hari pertama setelah lebaran kemarin. Dan lebaran kemarin itu situasinya sangat berbeda. Saya tidak pergi sholat id di masjid ya, karena memang sekarang di Kabupaten Baru itu isu masalah corona tuh di mana-mana diperbincangkan teman-teman, dan saya membaca di beberapa berita di sosial media juga bahwa ternyata COVID ini sudah ada di Kabupaten Baru teman-teman. Jadi lebih baik sekarang kita harus menaati aturan pemerintah dengan melakukan physical distancing dan segala sesuatu yang telah dianjurkan pemerintah wajib hukumnya kita untuk menaati. Ini dalam rangka untuk memutus tali rantai penyebaran COVID-19 ini. Nah teman-teman, di hari pertama setelah lebaran ini saya tidak kemana-mana, saya hanya di rumah. Dan hari ini itu ceritanya kita mau beres-beres di rumah, dan saya mau menaikkan gabah-gabah kering itu di lantai 3 rumah saya. Jadi rumah saya itu teman-teman ya punya tiga tempat gitu ya. Di bawah itu yang dasarnya itu kan biasa kita tempati untuk tiduran ketika siang hari, karena memang kondisinya dingin teman-teman ya ketika siang hari. Dan biasanya kita letakkan peralatan-peralatan sawah, misalnya traktor ya, dan juga kayu bakar. Dan biasanya kalau siang-siang memang kita selalu di bawah tanah ya, biasanya kita main ayunan dan sebagainya. Nah kemudian di lantai kedua rumah ini biasanya kita tempati untuk segala kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan keluarga. Misalnya kita untuk makan, ada acara-acara dan sebagainya. Dan ini juga tempat ketika malam hari juga. Nah yang vital sekali ini yang di bagian tengah rumah. Nah kemudian bagian rumah yang ketiga itu yang di atas ya, itu yang semacam loteng. Nah kalau rumah orang Bugis teman-teman ya, rumah panggung itu di atas itu dijadikan sebagai lumbung padi. Jadi ceritanya kita berada di tengah-tengah gitu loh. Kita berada di tengah-tengah. Di atas rumah itu dijadikan sebagai lumbung padi. Dan itu memang ciri khas rumah orang Bugis ya. Saya tidak tahu kalau untuk teman-teman yang di luar dari Sulawesi, misalnya di Jawa, di Kalimantan dan sebagainya. Tapi sepengetahuan saya ya, kalau misalnya ya orang suku Dayak itu memang ada lumbung tersendirinya gitu loh. Dan juga kalau di Sulawesi Selatan misalnya di Toraja ya ada memang tempat khusus untuk lumbung padi. Tapi kalau orang Bugis seperti saya di kampung saya itu padi-padinya itu ditaruh di atas teman ya, di lantai ketiga rumah gitu loh. Dan hari ini tuh saya akan mengeksekusi ya. Kita pakai bahasa yang agak ekstrim ya. Eksekusi itu maksudnya langsung tindak lanjuti gitu loh. Enggak cuma teori aja, tapi hari ini tuh bergerak gitu. Jadi hari ini tuh saya mau ngangkatin padi-padinya untuk ditaruh di lantai 3 rumah saya. Dan kalau di orang Bugis itu mengatakan lantai ketiga rumah ini sebagai rakyang ya. Rakyang itu semacam kayak lumbung gitu loh. Dan itu teman-teman ya, di jalan untuk menuju ke rakyang atau lumbung padi itu biasanya berada di pusat rumah. Jadi setiap rumah yang orang Bugis punya itu teman-teman ya, ada pusatnya ya. Bukan hanya manusia teman-teman ya, ada pusar ya, tapi rumah orang Bugis juga ada pusatnya. Dan biasanya di pusatnya itu ya, itu kan ada tiang ya. Tiang karena rumah orang Bugis itu kan panggung. Jadi di tiang itu ada kayu khusus, ada kayu pilihan. Biasanya itu punya ciri khas dengan kearifan lokal masing-masing. Ada makna tersendiri di dalamnya. Nah di dekat pusat rumah itulah biasanya kita membuatkan semacam pintu ke atas dengan ada tangganya teman-teman. Jadi tangganya itu teman-teman bukan tangga seperti biasanya ya, tapi kita hanya letakkan 2 kayu. Dan biasanya jenis tiang yang 2 ini itu teman-teman, ini bukan kayu sembarangan teman-temannya. Ini ada makna tersendiri dan kayunya juga itu khusus. Nah kalau di rumah saya teman-teman ya, kebetulan jenis kayunya itu namanya anyurung. Jadi anyurung ini merupakan salah satu kayu yang sangat kuat ya. Ini mempunyai ciri khas bahwa dengan meletakkan kayu di situ, kita berharap bahwa nantinya rezeki kita itu semakin kesini tuh semakin banyak teman-teman. Anyurung dalam bahasa Bugis itu artinya apa ya? Dia kayak semacam menarik semua. Dia kayak semacam magnet gitu loh. Jadi seperti itu teman-teman ya. Segala sesuatu adat-adat yang dilakukan oleh orang Bugis itu semuanya mengandung ciri khas masing-masing. Dan saya rasa di daerah teman-teman juga seperti itu loh ya. Dan itu adalah ciri khas kita
itu yang harus kita pelihara, karena ini adalah warisan nenek moyang kita. Tugas kita sekarang adalah bagaimana kita mempertahankan kebudayaan yang telah ada ini. Jadi seperti itu teman-teman.